Halo kawans, hari ini Kak Erni mau bicara mengenai bendera One Piece yang dipasang di bawah bendera merah putih. Perlu diingat bahwa Kak Erni bicara dari sisi kriminologis ya. Jadi analisisnya pun secara sosial, secara kriminologis. Jadi yang Kak Erni baca, karena ada yang mengibarkan bendera ini, lalu banyak yang FOMO, ikut-ikutan melakukan tindakan yang sama. Akhirnya muncul reaksi dari negara yang menyatakan bahwa ini melanggar undang-undang. Ketentuan undang-undang yang disebutkan itu nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Terutama disebutkan tuh di dalam pasal 24 ayat 1 terkait konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Jadi dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang, katanya nih, ini katanya yang menyebutkan ya, disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apapun. Nah, Kak Erni nggak tahu Kak Erni salah apa benar ya, tapi Kak Erni melihat cari-cari pasal tersebut dan nggak menemukan satupun ayat 1 atau seterusnya di dalamnya yang menyatakan hal seperti demikian. Karena yang ada tuh malah larangan dalam pasal 24 tuh huruf A, B, C, D, sampai E. Jadi larangannya itu berisi huruf A itu merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Huruf B, memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Huruf C, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Huruf D, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan huruf E, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Jadi peraturannya sebenarnya udah jelas dan detail ya, yang mana saja yang bisa dipidana atau tidak, dan di situ tidak ada tuh yang menyatakan bahwa orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apapun. Tapi oke lah, kalaupun peraturan yang disebutkan itu sebenarnya nggak ada gitu. Tapi karena peraturannya dianggap nggak detail, sehingga ya seperti biasanya lah peraturan kita bisa ditambahkan dengan apapun ya, agak-agak karet gitu kan. Maka dalam persidangan, misalnya ini masuk persidangan nih ya, misalnya disebut kejahatan dan kemudian masuk dalam persidangan. Pengibaran bendera One Piece itu mungkin bisa dilihat dari mens rea-nya. Kalau secara sederhana tuh artinya ada niat jahat, guilty minds gitu di dalamnya. Maksudnya kita harus ngelihat apakah ada niat jahat di dalam tindakan mengibarkan bendera One Piece di bawah bendera merah putih gitu kan. Kalau ngelihat dari mens rea-nya, ini kan Karen ngelihat dari berita-berita yang ada ya. Karen nemuin tuh ada beberapa alasan mengapa bendera ini muncul di bawah bendera negara. Pertama tuh dalam Selviani 2025 disebutkan bahwa bendera ini dianggap sebagai simbolisasi dari impian, persahabatan, kebebasan, dan keadilan, serta pengajaran untuk tidak menyerah dalam mengejar tujuan walaupun di tengah kesulitan. Nah, kedua itu dalam Pitaloka 2025, bendera ini tuh dianggap sebagai lambang kekuatan kekuasaan, kebebasan, tekad pribadi, dan solidaritas. Ketiga, dalam Akashi 2025 disebutkan bahwa dalam konteks Indonesia, pengibaran Jolly Roger Luffy dapat diartikan sebagai lambang keinginan rakyat untuk mendapatkan kebebasan. Bisa juga dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Nah, jadi kalau itu alasannya Kak Erni tuh nggak tahu dalam konteks apa gitu ini disebut sebagai niat jahat gitu kan. Kemudian pantas untuk mendapatkan hukuman gitu misalnya kan. Bahkan yang Kak Erni lihat itu Bapak Dr. Herdiansyah Hamzah SH LLM, dosen hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, menyebutkan bahwa undang-undang tidak melarang warga negara mengibarkan bendera bajak laut dari One Piece. Warga negara boleh mengibarkan bendera One Piece asalkan tidak lebih tinggi dan tidak lebih besar dari bendera merah putih. Jadi beliau juga menyebutkan bahwa bendera One Piece itu merupakan kritik terhadap pemerintah, di mana kritik semacam ini seharusnya dijawab dengan dialog, bukan pencarian celah hukum untuk menekan warga. Nah, tapi kemudian muncul pandangan bahwa sikap mengibarkan bendera One Piece ini merupakan tindakan yang mencoba memecah belah bangsa. Karena itu dalam hukum online pada 4 Agustus 2025 tuh disebutkan bahwa Menteri HAM kita menyebutkan Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
gitu. Atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana negara diberi ruang untuk membatasi kebebasan berekspresi demi kepentingan nasional, katanya. Nah, kalau dilihat dari teori kriminologi, KRN itu mencoba melihatnya dari dua teori. Pertama, teori subkultur Albert C. Cohen tahun 1955. Sedangkan kedua, teori labeling dari Howard S. Becker tahun 1963. Teori subkultur Cohen ini pada dasarnya adalah upaya untuk menjelaskan mengapa geng kenakalan muncul, khususnya di kalangan anak laki-laki dari kelas pekerja. Nah, katanya Cohen, akar masalahnya itu adalah konflik nilai antara budaya kelas menengah yang dominan, yang menekankan ambisi, perencanaan rasional, dan penghormatan pada properti, dengan sosialisasi di lingkungan kelas pekerja yang cenderung lebih impulsif dan permisif terhadap agresi. Nah, konflik ini mencapai puncaknya di sekolah nih, kata Cohen, di mana anak-anak kelas pekerja itu dinilai menggunakan standar kelas menengah dan seringkali gagal, yang kemudian menimbulkan kondisi status frustrasi atau hilangnya harga diri. Nah, sebagai solusi kolektif atas masalah bersama ini, mereka kemudian membentuk subkultur kenakalan yang nilainya merupakan kebalikan dari nilai-nilai menengah. Di dalam subkultur inilah kemudian status dan kehormatan diraih bukan melalui pencapaian yang diakui oleh masyarakat luas, tapi melalui tindakan yang bersifat merusak, misalnya malicious, menentang, negativistik, dan tidak bertujuan mencari keuntungan materi atau non-utilitarian. Kayaknya menurut Kak Erni, teori ini bisa menjelaskan mengapa tindakan mengibarkan bendera One Piece ini dilakukan. Kalau dilihat dari teori ini nih, para penggemar One Piece ini menjadi sebuah subkultur. Mereka mengalami status frustrasi simbolis karena nilai-nilai yang mereka anut, seperti kebebasan dan keadilan, itu terasa nggak dihargai dalam budaya dominan. Jadi sebagai solusinya, mereka menciptakan sistem status alternatif di mana tindakan mengibarkan bendera One Piece ini, yaitu sebuah tindakan non-utilitarian, memberikan pengakuan dan kehormatan di dalam komunitas mereka sendiri. Nah, itu yang menurut Kak Erni menjadi sumber mengapa komunitas ini kemudian mengibarkan bendera One Piece. Oke, itu satu. Selanjutnya kita lihat dari teori labeling. Teori labeling itu membalik cara pandang kriminologi tradisional. Alih-alih bertanya mengapa seseorang melakukan kejahatan, teori ini justru bertanya balik, mengapa dan bagaimana suatu tindakan atau individu diberi label jahat atau menyimpang oleh masyarakat dominan. Teori ini dipopulerkan oleh Howard S. Becker. Teori ini berpendapat bahwa penyimpangan bukanlah kualitas yang melekat pada suatu tindakan, melainkan konsekuensi dari reaksi sosial dan penerapan label oleh pihak yang berkuasa. Nah, dalam teori ini ada juga Edwin Lemert, tokoh penting lainnya. Dia membedakan antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer itu menjadi tindakan awal pelanggaran norma, di mana pelakunya nggak menganggap dirinya sebagai seorang penyimpang. Namun ketika masyarakat bereaksi dan berhasil menerapkan label negatif, misalnya kriminal atau antisocial, nah individu tersebut mulai menerima label itu dan kemudian mengubah konsep dirinya dan mengorganisir hidupnya di sekitar identitas barunya, yang kemudian mendorongnya melakukan penyimpangan sekunder yang lebih serius. Dengan demikian, fokus utama teori ini tuh adalah pada proses interaksi sosial, kekuasaan dalam mendefinisikan penyimpangan, dan dampak dari pelabelan itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya lebih ringkasnya, Becker menyatakan bahwa sebenarnya bukan orangnya yang jahat bisa jadi, tapi bagaimana masyarakat luas itu menyatakan bahwa itu jahat gitu. Nah, lalu kemudian ketika ini yang kemudian berjalan nih, kata Lemert gitu, bahwa kalau misalnya ini orang pertama dia nggak nganggap dirinya jahat kok gitu. Nah, ini yang bahaya nih gitu. Ketika kemudian negara menyatakan bahwa kamu jahat, kemudian dihukum atas kejahatan yang dilabelkan oleh negara itu, kemudian akhirnya orang itu terus beradaptasi
dan menerima kejahatan itu sebagai bagian dari dirinya, dan pada akhirnya bahayanya malah kemudian melakukan penyimpangan yang lebih besar lagi, dan beneran penyimpangan kali ini, beneran kejahatan kali ini. Jadi ketika kita melabeli seseorang yang sebenarnya nggak punya niat jahat, malah akhirnya kita bisa menciptakan dia menjadi penjahat beneran, gitu. Karena sifat yang sebenarnya bukan punya dia, tapi kemudian distigmakan atau ditetapkan pada dirinya, gitu. Nah, ini bahayanya ketika negara memberikan pelabelan terhadap orang-orang yang sebenarnya punya niat hanya sekedar kritik, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian jadi komunikasi yang tidak lancar ya. Nah, teori ini jadi menjelaskan mengapa tindakan seperti mengibarkan bendera ini dianggap sebagai tindak kejahatan. Jadi bagi para fans One Piece sebenarnya tindakan tersebut hanyalah ekspresi identitas yang wajar. Namun kemudian tindakan ini menjadi sebuah kejahatan ketika negara sebagai institusi yang berkuasa bereaksi dengan memberikan label negatif seperti menghina kehormatan bendera atau anti nasionalis ya. Nah, dan reaksi dan pelabelan inilah yang kemudian mengubah sebuah ekspresi subkultur menjadi isu kriminal yang lebih besar, gitu kan? Lebih bahaya akhirnya jadinya, gitu. Ketika orang belum apa-apa niatnya mau kritik yang sehat, membangun, malah dilabeli negatif, dihukum, lalu kemudian akhirnya mereka bisa aja protes lebih besar lagi. Nah, jadi kembali pada permasalahan yang diajukan, apakah ada peraturan yang melarang bendera One Piece dikibarkan bersamaan dengan bendera RI? Enggak tuh, Kak nggak ngelihat itu. Apakah ada mens rea dalam pengibarannya, terutama terkait niat memecah belah bangsa? Rasanya enggak tuh, Kak nggak ngelihat itu. Nah, apakah tindakan tersebut didefinisikan oleh negara sebagai kejahatan dan dengan demikian ancaman penjara sepertinya boleh saja dilakukan untuk membatasi kebebasan berekspresi demi kepentingan nasional? Iya, itu. Hasilnya, dengan menggabungkan kedua teori ini, kita dapat melihat bahwa fenomena bendera One Piece ini sebenarnya bukan kasus kriminal dan bukan kasus kriminal sederhana jadinya, tapi sebuah gesekan sosial yang kompleks. Kondisi ini itu menjadi benturan antara kebutuhan sebuah subkultur untuk mengekspresikan identitasnya yang lahir dari kekecewaan dengan kekuasaan negara dan kekuatan negara dalam mendefinisikan kepatuhan dan penyimpangan. Lalu, apakah ini jadinya seperti sebuah dialog yang gagal antara ekspresi akar rumput dengan kontrol institusional? Silakan deh, kalian bisa jawab sendiri. Demikian dulu deh kali ini. Ya, semoga kita semua tetap sehat jasmani dan rohani, selamat sejahtera dalam kondisi sosial yang menarik saat ini. Semangat akademis, love you all. Mwah.